Gimana kabar semua ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Eh, Bagaimana nih? Baik sehat atau baik mana nih? Baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Baik-baik ya. Kalau Alhamdulillah baik. baik lebih bagus daripada baik-baik ya. Oke, baik ya. Mata kuliah metodologi penelitian atau metode penelitian materi ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi Pak Bos sudah memberi kalian materi tentang metode penelitian kuantitatif ya. Pak ya, kenapa tidak ada yang menjawab? Iya, Oke Pak. Pak. Sudah Pak. Janganlah demo itu speakernya, kecuali di tempat kalian banyak ribut ya. Ada hal yang perlu ditanyakan dari materi penelitian kuantitatif sebelum kita masuk di materi kualitatifnya. Tidak ada kayaknya Pak, sudah dipresentasikan kemarin semua. Pak Adandi. Nah, gitu. Kalau gitu saya yang tanya ya, Iya. apa yang melatar belakangi penelitian kuantitatif? Kapan penelitian kuantitatif itu bisa dilaksanakan gitu? Halo, bagaimana? Halo. Jawab dulu itulah. Kenapa langsung tidak ada yang berbunyi nih? Kita mau bahas kualitatif ini, tapi kalau kalian tidak paham di kuantitatif jadi masalah gitu. Perlu kalian tahu bahwa sebuah penelitian ini sangat tergantung kepada latar belakangnya. Latar belakangnya jelas, maka jenis penelitian yang dipilih itu menjadi sesuatu yang beralasan. Tapi kalau latar belakangnya nggak jelas, jenis penelitian apapun yang dilakukan menjadi orang tidak tertarik. Karena itu pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi kita? Apa yang melatar belakangi kita sehingga penelitian kita itu kita laksanakan secara kuantitatif atau kita pilih penelitiannya kuantitatif. Halo, bagaimana ini? Latar, 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 latar penelitiannya gitu ya. Oke, baik kalau gitu ya. Nanti akan berkembang di hasilnya kalau gitu. Ini materi yang kita akan bahas ya. Seperti apa itu penelitian kualitatif ya. Apa yang melatar belakang ya gitu ya. Ketika dia satu penelitian kalian kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif, Pak Dokter. Kuantitatif. Mengapa kalian memilih kuantitatif bukan kualitatif ya? Apa karena saat itu belum tahu tentang kualitatif? Belum? Mungkin belum.
karena belum tahu kualitatif gitu ya. Apa sih yang mendasari sebuah penelitian? Halo. Masalah? Apa yang mendasari dilaksanakannya sebuah penelitian? Adanya masalah penelitian? Adanya masalah. Jadi kalau tidak ada masalah berarti tidak perlu teliti. Tidak juga sih kayaknya, Pak. Penasaran juga kan? Kok tidak tidak juga? Kok tidak juga menjadi sasaran? Eh, inilah dua hal yang membedakan gitu ya. Jadi kuantitatif, latar latar berpikir kuantitatif itu adalah adanya masalah. Beda dengan kualitatif. Kualitatif belum tentu karena adanya masalah. Boleh jadi karena adanya kebutuhan. Makanya di latar sebuah penelitian itu ada yang kita sebut dengan needs in analysis. Ya. Analisis kebutuhan. Kebutuhan kita apa sih untuk melaksanakan sebuah penelitian? Sebuah masalah belum tentu merupakan kebutuhan kita. Karena itu beda tuh apa yang dikuanti dengan dikuali. Dikuali tidak mendasarkan diri pada adanya masalah. Boleh jadi adanya kebutuhan atau keinginan kita. Kita mau apa sih? Gitu. Oke, mari kita lanjut saja ya. Ini prosedur kita di perkuliahan ini ya. Ada kuliah tatap muka seperti ini atau boleh jadi suatu saat nanti kita akan offline. Baiknya juga ada offline-nya gitu. Nanti kita sepakati apa. Yang jelas perlu kalian pahami bahwa dua mata kuliah di S1 itu menjadi satu start awal kalian untuk membuat proposal penelitian. Mata kuliah yang pertama adalah proses berpikir matematik dan mata kuliah yang kedua adalah metode penelitian. Di proses berpikir matematik, di sini mestinya kalian mengembangkan atau menggunakan tes yang ada atau menggunakan angket yang sudah ada untuk melacak permasalahan pembelajaran matematika di sekolah dengan segala macam keluhannya. Itu akan menjadi latar belakang penelitian kalian. Itu akan mengarah ke apakah penelitian kalian kualitatif atau kuantitatif. Itu di mata kuliah proses berpikir matematik. Mestinya di mata kuliah proses berpikir matematik tidak hanya berbicara tentang bagaimana sebuah proses berpikir matematik, tapi juga bagaimana kalian mengungkap data-data masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang bisa kalian jadikan rujukan awal untuk menyusun draft pra proposal penelitian tesis. Dan mata kuliah kedua yang mendukung tesis kalian adalah di mata kuliah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini tugas yang mesti diselesaikan adalah draft pra proposal gitu. Nah, tugas-tugas itu akan menjadi rujukan awal kalian nanti ketika di semester 2 akhirkan judul penelitian tesis kalian. Sehingga nanti pada semester 3 sudah bisa proposal, seminar proposal penelitian gitu. Jadi kalau di semester 1 ini lamban bekerjanya, dua mata kuliah ini tidak kalian jadikan standar awal untuk meneliti, maka yakinlah nanti penyelesaian studinya akan lamban. Itu dari pengalaman senior kalian ke situ persoalannya. Ini rujukan kita dalam mata kuliah ini.
Untuk segala macam buku yang berkaitan dengan metode penelitian, khususnya kualitatif, bisa kalian gunakan. Nah, oleh karena mata kuliah ini mempersyaratkan kalian melakukan penelitian kecil-kecilan yang bisa membawa kepada ide penelitian tesis, maka tugas yang kalian harus buat adalah ini ya, kembangkan atau gunakan tes bantu 2 atau 3 nomor ya, tes matematika. Nah, tes kan itu 2-3 nomor itu ke siswa, kemudian nanti kita akan lakukan analisis dan berlatih mewawancarai dengan pedoman yang kita kembangkan, sehingga nanti kita bisa tahu apa yang menjadi masalah siswa di sekolah dan apa yang menjadi akar penyebab masalah mereka. Sehingga kita berharap temuan kita ini menjadi sesuatu yang dapat membawa kita kepada latar penelitian nantinya. Apakah kalian mau bawa ke kualitatif atau mau bawa ke kuantitatif, tidak masalah. Yang penting kita dari mata kuliah ini dan juga mata kuliah proses berpikir matematik, kita menemukan masalah itu yang ada di sekolah. Baik itu masalah kognitif maupun yang non-kognitif. Tentu saja masalah kognitif dan non-kognitif ini sudah pernah kita sampaikan di orientasi ya, yang ini ya. Ini permasalahan-permasalahan yang bisa kalian ngambil gitu ya. Boleh jadi dari semua persoalan ini kalian bisa ke ruang prodi untuk mengambil contoh-contoh tesis, kemudian mengambil tes yang ada di sana, atau saja mengambil angket yang ada di sana, kemudian kalian ke sekolah dimanapun ya. Boleh jadi tidak harus mengetes satu kelas, boleh jadi kalian hanya mengetes beberapa orang dari hasil angket misalnya, kemudian dites. Itu tidak masalah. Yang penting kita belajar untuk bagaimana meneliti. Kita tidak menetapkan topik mana yang akan kalian ambil, itu terserah kalian dari semua topik. Dari kerangka pikir yang kalian bangun, boleh jadi kalian bisa mendeteksi dari pengalaman kalian di sekolah atau pengalaman kalian belajar, bagian manakah dari 20 topik kognitif ini yang menurut kalian merupakan sebuah masalah. Tentu saja 20 topik ini boleh jadi saling terkait. Untuk kalian mengambil satu, boleh jadi kalian juga bisa mendapatkan yang lain. Jadi kembangkan 2-3 soal, kemudian mengetes beberapa orang, tidak harus satu kelas gitu ya. Jadi dari hasil tes itu kita akan mencoba berlatih menganalisis seperti apa sih yang terjadi di sekolah. Hingga kita menemukan akar masalah dan akar penyebab masalah yang terjadi di. Kemudian di samping menggunakan 2-3 nomor tes tadi, juga bisa kalian membantu dengan menggunakan angket ini atau skala ini ya. Baik itu self regulated learning, kemandirian belajar, self esteem, berbangga pada diri sendiri, self efficacy, keyakinan diri, self concept, konsep diri, social skill, keterampilan sosial, social support, dukungan sosial, mathematical disposition, disposisi matematis,
belief in mathematics, kepercayaan terhadap matematika, active learning, atau ini tidak ya, mestinya ya, tapi nggak apa. Di kognitif tadi, di kognitif ini mestinya mathematical understanding memberikan gambaran untuk ini boleh jadi tidak ya. Ini boleh jadi kita ganti dengan ya, cermatan matematik. Ini nggak apa-apa lah, aja diambil ya. Nanti kita akan menjelaskan mana sih yang duluan, tes dulu atau angket dulu gitu ya. Nanti kita akan menjelaskan. Tuh. Pokok kalian siap-siap untuk melaksanakan tugas ini agar kemudian bisa menjadi dasar dalam pengembangan proposal penelitian tesis kalian. Baik. Apa yang menjadi konsep dasar penelitian kualitatif ini? Ini bedanya ya. Kalau bicara kuantitatif, itu konsep dasar berpikirnya adalah mencari kebenaran melalui sampel acak. Sampel acak ya. Tentu saja karena kita hanya mengambil acak ya, hanya mengambil sampel acak, maka kita tidak bisa menjamin 100% kebenaran hipotesis yang kita uji. Tapi meskipun demikian, dengan acak yang representatif tadi, kita berharap paling tidak kita bisa menggunakan taraf kesalahan sekecil mungkin, sehingga kemudian hasil penelitian kita itu bisa dapat memenuhi validitas eksternal. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada dua validitas yang perlu ditekankan betul oleh setiap peneliti, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan apakah instrumen yang kita gunakan itu memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan sebagainya untuk bisa digunakan sebagai instrumen pengumpul data. Sementara berkaitan dengan validitas eksternal adalah apakah hasil penelitian kita bisa digeneralisasi atau diberlakukan di luar sampel penelitian kita. Itu berarti sampel itu harus betul-betul representasi dari populasi. Kalau tidak, maka penelitian kita menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima secara internal ataupun sementara bicara penelitian kualitatif, kita berangkat dari filsafat ilmu, yaitu mencari kebenaran melalui kasus yang menampilkan esensi segala sesuatu yang dicari. Jadi, positivism. Jadi, kalau kuantitatif mencari kebenaran melalui sampel, sementara kualitatif mencari kebenaran melalui kasus. Nah, kasus berarti tidak merujuk pada sampel. Jadi dalam penelitian kualitatif, kita tidak bicara seberapa banyak sampel yang bisa kita ngambil. Meskipun hanya satu orang, itu cukup dalam kualitatif. Sementara dalam kuantitatif tidak. Semakin banyak sampel di kuantitatif, semakin bagus. Apalagi kalau karakteristik dari sampel kita memenuhi karakteristik dari populasi secara umum. Makanya di dalam
Penelitian kuantitatif ada yang kita sebut dengan taraf kesalahan alfa. Dan taraf kesalahan alfa di kualitatif itu, di kuantitatif itu biasanya digunakan taraf kesalahan alfa 5%. Apa arti taraf kesalahan 5% ya? Halo, Toleransi kesalahannya 5%, Pak Dokter. apa artinya toleransi kesalahannya 5%? Kita yakin bahwasannya 95% berlaku di populasi. 95% yakin berlaku di populasi. Ya. Baik. Misalnya begini, ada 100 orang yang ikut tes dan 5 orang gagal. Bagus nggak? Ya, Bagus tuh, Pak. Masih bagus lah. masih bagus ya. Kalau kita Iya. nguji obat, 100 orang kita uji dan 5 orang meninggal, bagus nggak? Ah, lain kasus tuh, Pak. Ini kalian berapa orang Beda, ini? Pak. Kalian 12 orang 13, ya? 12 orang. 12 orang, 5% dari 12 orang berapa? Satu sih, satu. Eh? Satu, Pak. Berapa? 5% dari 12 orang berapa? Nggak cukup satu, Pak Haji. Ya cukup satu ya. Makanya wajar tuh kalau misalnya ada yang lulus C, ada yang tidak lulus tuh. Wajar. Wajar. Ini kita bicara kuantitatif ini. Oke, dalam penelitian kuantitatif, hipotesis mana yang diuji? Ya, Penelitian apa, Pak Haji? dalam penelitian Kuantit kuantitatif, hipotesis mana yang diuji? Tadi suruh bertanya ya, nggak ada yang bertanya. Katanya sudah beres semua nih. Ya, hipotesis mana yang diuji kalau penelitian kuantitatif? Eh, hipotesis yang diuji, Pak Haji ya? Penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif kan ada hipotesis ya. Nah, Ya. hipotesis mana yang diuji itu? Hipotesis nol, Pak Haji. Hipotesis nol, betul? Oke, kalau hipotesis nol diterima, berarti hipotesis alternatif ditolak. Sama itu kalau bukan positif, negatif itu jawabannya. Iya. Kenapa hipotesis nol kalau gitu? Kenapa H0-nya diuji, bukan H1-nya? Ya, Oke. Peneliti, kalau pendapat saya ini Pak Dokter ya, ah, peneliti yang adil itu berangkat dari keyakinan bahwasanya tidak ada berangkat dari apa, tidak ada perbedaan. Jadi dia berangkat dari hipotesis nol. Yang dia uji adalah dia harus pastikan bahwasanya H0 ditolak. Jadi yang kerja adalah hipotesis alternatif. Seperti itu. oke, salah satu jawaban ya. Ada jawaban lain? Oke, ini jawabannya diacak ya, persoalan pengacakan ya. Karena dalam penelitian kuantitatif itu kita bicara pengujian melalui data sampel, ya.
Dan kita menganggap sampel itu adalah representasi dari populasi. Sehingga kita anggap bahwa tidak ada perbedaan antara sampel dengan populasi. Makanya diuji H0 gitu ya. Dianggap tidak perbedaan antara sampel dan populasi, sehingga diuji H0. Dengan menerima atau menolak H0, maka berarti juga sekaligus menolak atau menerima H1. Baik, jadi kita bicara lagi tentang kuantitatif ya. Oke. Ini beberapa hal yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Dalam penelitian kualitatif itu, tujuan kita adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Jadi dia bersifat induktif, di mana peneliti membiarkan masalah itu muncul dari data lapangan atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Makanya di sini sangat bergantung kepada keahlian dari sang peneliti. Tentu saja dalam penelitian kualitatif kita memiliki beberapa metode ya. Paling tidak kalau dilihat dari metode kualitatif interaktif, ada beberapa penelitian metode yang bisa digunakan, seperti etnografi, historis, fenomenologis, kode kritis, atau kasus. Hingga dari metode kasus misalnya, kita bisa saja menganalisis kasus itu menjadi sesuatu yang bisa dikaji lebih jauh. Contoh, menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Apa yang menjadi kesalahan siswa misalnya dalam menyelesaikan soal cerita? Apakah kita mendekatinya dengan metode polia atau metode yang lain? Kalau misalnya anak sering diajarkan dengan strategi polia dalam menyelesaikan soal cerita, maka tentu saja menganalisis kasus kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dilihat dari apakah mereka mampu mengintegrasikan langkah-langkah polia dalam menyelesaikan masalah atau tidak. Hingga bisa kita tahu di langkah mana mereka tidak bisa. Apakah memahami masalahnya, merencanakan pemecahan masalahnya, menyelesaikan masalahnya, menjawab masalahnya, ataukah menginterpretasi hasil pemecahan kasusnya. Itu bicara studi kasus. Kita bisa mengambil 2-3 orang siswa kita, kemudian kita tes, baru kita analisis. Mana letak kesalahan mereka? Atau bisa jadi kasus ini kita ngambil satu kelas bermasalah dari sekolah itu, kemudian kita lakukan tes, baru kita ngecek, analisis. Sementara bicara etnografi, misalnya kita melakukan penelitian etnomatematik seperti yang kami lakukan dalam beberapa kurun waktu sejak tahun 2015. Di mahasiswa S2 Pendidikan Matematika itu sudah banyak yang mengkaji tentang etnomatematik. Misalnya, bagaimana etnomatematika rumah adat Buton, bagaimana etnomatematika kain turunan Buton, kain turunan Tolake, kain turunan Muna, bagaimana etnomatematika benteng keraton, bagaimana etnomatematika perahu, dan sebagainya. Itu bicara etnografi, bagaimana etnik menjadi fokus kita dalam mengkaji matematika. Boleh jadi dia studi historis, atau boleh jadi fenomenologis. Kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan seperti apa, kemudian kita lakukan penelitian. Secara umum di pendidikan matematika, metode kualitatif interaktif yang biasa digunakan adalah 1 dan 5. 1 dan 5 ya.
Kemudian di metode kualitatif non interaktif di sini ada analisis konsep, terus dan kebijakan. Ini jarang dilakukan oleh mahasiswa karena butuh waktu lebih lama. Misalnya kemarin ada penelitian dari teman-teman kita di STAIN ya tentang menganalisis kebijakan pendidikan era pandemi COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Apakah kebijakan pendidikan pemerintah sangat baik dalam mencapai tujuan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 atau tidak? Ini tidak umum digunakan untuk mahasiswa karena butuh waktu yang lama, sehingga dengan waktu kalian yang tidak lama di S2 ini tidak digunakan, kecuali di S3 barangkali karena waktunya lebih lama. Ini konsep dasar penelitian kualitatif. Terus, mari kita lihat apa perbedaan karakteristik kualitatif dan kuantitatif ya di sini ya. Tadi sebagian kita sudah bahas ya. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 hal. Ada 6 hal. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. 6 ya. Ada 6 hal yang bisa kita ungkap untuk membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama, masalah. Masalah yang diangkat. Dan tadi saya tanyakan kepada kalian, seperti apa sih masalah? Apakah betul masalah itu menjadi rujukan gitu ya? Ternyata tidak ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif, itu masalahnya sangat umum. Misalnya rendahnya hasil belajar atau keterampilan berpikir anak sekolah. Sementara di kualitatif kita bicara kasus. Dari rendahnya hasil belajar siswa tadi itu bagian mana yang perlu kita kaji dan bagaimana cara mengkaji. Jadi di kuantitatif setelah kita identifikasi masalah, perlu kita ngecek faktor penyebab dari masalah itu apa. Agar kemudian kita bisa menentukan solusi alternatif yang bisa digunakan ketika kita mau memecahkan masalah umum tadi itu. Tapi di kualitatif, no. Kita tidak butuh faktor penyebab atau akar penyebab masalah untuk kita kaji memecahkan masalah. Tidak. Justru faktor penyebab dikaji untuk kita lebih memahami lebih jauh tentang kasus yang ada. Bukan untuk menemukan solusi. Kemudian yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian kuantitatif itu sampel acak yang tadi mengarahkan kita kepada validitas eksternal ya, generalisasi. Dia sampel acak yang karena kalau di dalam penelitian kuantitatif tidak ada acaknya, maka penelitian itu menjadi sesuatu yang tidak bagus. Kualitasnya sangat rendah. Sementara penelitian kualitatif, kita tidak bicara sampel acak, tetapi kita bicara subjek. Siapa yang kita jadikan subjek penelitian. Nah, misalnya, dalam penelitian kami tentang etnomatematika rumah adat Buton, subjek penelitian kami itu adalah tokoh-tokoh adat di Buton sana yang memahami betul tentang fenomena rumah adat Buton dan segala hal terkait yang bisa kita hubungkan dengan matematika. Hingga kemudian, kalau sampel kuantitatif itu harus secukupnya. Bila mana dia disebut sampel besar, maka dia 30 ke atas. Sementara subjek dalam penelitian kualitatif tidak. Biar hanya 1 orang boleh.
validitas dan reliabilitasnya sangat tergantung kepada bagaimana cara kita menguji kesahihan dari data yang kita peroleh. Kemudian kesimpulannya, yang ketiga yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif adalah kesimpulannya. Dalam penelitian kuantitatif, kita menguji hipotesis. Ya, menguji hipotesis pada taraf signifikansi tertentu yang secara mol 5%. Baik, saya mau tanya dulu ini. Taraf signifikansi 5% dalam penelitian kuantitatif yang menentukan siapa? Peneliti. Peneliti, Pak Dokter. Peneliti suka-sukanya gitu. Kenapa harus peneliti dan kenapa harus 5%? Ya. Sementara dalam penelitian kualitatif, kita bukan untuk menguji hipotesis, tapi justru dari penelitian kualitatif itu kita mengajukan hipotesis. Ternyata dari semua rangkaian penelitian yang ada, kita kemudian menyimpulkan bahwa ternyata misalnya di penelitian kami itu di dalam rumah adat Buton itu banyak menggunakan matematika dalam membangunnya dan matematika yang bisa diidentifikasi dalam pembangunan dan bangunan rumah adat Buton itu ada sekitar 12 sampai 13 jenis matematika. Jadi beda ya, di kuantitatif menguji hipotesis, di kualitatif mengajukan hipotesis dan mengujinya. Kemudian instrumen. Instrumen dalam penelitian kuantitatif itu banyak hal, bisa berupa tes, angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Sementara dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, kita mengenal dua instrumen saja, yaitu instrumen utama dalam hal ini adalah peneliti, dan instrumen bantu dalam hal ini adalah boleh jadi dia tes, boleh jadi dia angket, boleh jadi pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Jadi instrumen bantu dalam penelitian kualitatif itu merupakan instrumen utama dalam penelitian kuantitatif. Sementara dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Karena penelitilah yang memahami secara baik sejak dari pra penelitian, selama pelaksanaan penelitian maupun setelah melaksanakan penelitian. Dia yang memahami, merencanakan secara bulat apapun yang dilakukan. Sementara tes, angket, wawancara itu hanya alat bantu saja. Kemudian yang berikut yang bisa kita bedakan kuali dan kuanti adalah subjek ya. Jadi dalam penelitian kualitatif, subjek atau sampel itu dipilih secara proportif atau pertimbangan. Sementara di kuantitatif itu wajib acak. Sampel wajib acak. Kita tidak bicara subjek di kuantitatif. Sementara di kualitatif tidak kita bicara sampel, kita bicaranya subjek penelitian. Penuh pertimbangan. Siapa yang kita bisa pertimbangkan sebagai subjek penelitian? Kemudian teknik pengumpulan datanya. Kalau di kuantitatif itu tadi ada tes, ada wawancara, ada angket, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Sementara di kualitatif, itu sangat tergantung kepada triangulasi. Triangulasi, tigal, angel, angular itu sudut. Jadi, paling tidak 3 cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini, di triangulasi ini, nanti kita perjelas seperti apa itu triangulasi. Kita akan sampai ke sana. Yang jelas itu agak berbeda dengan hal lain.
Kemudian teknik analisis data yang digunakan juga. Kalau di penelitian kuantitatif, teknik analisis data itu yang digunakan ya mengarah kepada generalisasi ya. Deskriptif, kuantitatif, inferensial, pengujian dengan uji T, uji F, regresi, ANOVA, one way ANOVA, two way ANOVA, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada uji normalitas data dan sebagainya. Sementara di kualitatif tidak menggunakan itu semua. Tapi data-data yang kita peroleh, kita analisis secara kualitatif, kemudian kita beri pemaknaan, sehingga kemudian kita bisa memahami secara baik seperti apa sih data-data yang kita peroleh. Dan baik, kita lanjut. Oke, ini beberapa judul penelitian kualitatif dan kuanti yang ada yang telah dilaksanakan senior-senior kalian ya. Dari sini kita bisa lacak seperti apa sih perbedaan antara judul kualitatif, kuantitatif, dan R&D, Research and Development, penelitian dan pengembangan. Misalnya, bila judul penelitiannya menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, maka penelitian seperti ini tidak perlu dilakukan secara kuantitatif. Dalam menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, kita tidak berbicara berapa banyak skor perolehan mereka, bukan. Kita hanya perlu mengecek bagaimana cara mereka mengerjakan soal cerita, sehingga dari situ kita bisa tahu apakah ada yang salah atau tidak. Maka penelitian seperti ini, jadi secara umum kita kategorikan sebagai penelitian kualitatif. Berbeda dengan judul kedua, ya, perbandingan atau perbedaan kemampuan matematika siswa ditinjau dari ia belajar misalnya. Nah, ini penelitian-penelitian seperti ini secara umum dia kuantitatif karena membandingkan kemampuan berarti ada data, ada rata-rata, deviasi standar dan sebagainya. Sehingga kita bisa bedakan dia yang kita uji adalah data berupa angka atau bukan berupa angka. Nomor satu tadi dia bukan berupa angka, tapi hasil pekerjaan, cara siswa mengerjakan. Sementara yang kedua, kita tidak bicara cara mereka bekerja, yang kita bicara adalah berapa skor perolehan mereka, kemudian kita bandingkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan bahan ajar matematika pesisir misalnya, maka ini berbicara penelitian dan pengembangan. Bagaimana kita mengembangkan bahan ajar, mengembangkan modul ajar, perangkat ajar, dan sebagainya. Itu lebih umum disebut sebagai penelitian research and development, penelitian dan pengembangan. Kemudian yang keempat, pengaruh modal pembelajaran terhadap kemampuan literasi numerasi misalnya. Nah, penelitian seperti ini secara umum kita kategorikan penelitian kuanti. Tidak wajar kalau dimasukkan di penelitian kualitatif. Karena kita bicara pengaruh modal terhadap kemampuan, maka kita bicara skor perolehan siswa setelah diajar dengan suatu model tertentu. Kalau bicara skor, berarti data kuantitatif, sehingga kita bisa uji pengaruhnya. Kemudian yang kelima, model bahan ajar matematika berbasis proyek. Nah, ini lebih condong kita penelitinya kita kategorikan sebagai R&D, penelitian pengembangan.
Kemudian yang keenam, ini juga banyak diuji oleh senior-senior kalian. Bisa kalian lihat tesisnya di ruangan prodi ya. Profil kemampuan penalaran matematik siswa. Kalau bicara profil kemampuan sama saja dengan tadi kita nomor satu. Nah, di sini kita bisa mengecek seperti apa sih kemampuan penalaran matematika siswa. Kita tidak bicara angka di situ, tapi kita bicara bagaimana mereka menyelesaikan kasus-kasus penalaran. Sehingga dari sana kita bisa tahu apakah kemampuan mereka itu mampu memenuhi seluruh indikator kemampuan penalaran apa tidak. Nah, di proses berpikir matematik, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6 ini mestinya menjadi salah satu rujukan kalian. Nomor 2 ya, mengecek kemampuan matematika siswa ya. Ini menjadi bisa saja menjadi rujukan kalian untuk mengetes bagaimana kemampuan matematika siswa ditinjau dari gaya belajar. Demikian juga nomor 6 ya. Bagaimana kemampuan penalaran matematika siswa. Jadi ya, nomor 1, ya kalian tes anak-anak tuh seperti apa kemampuan mereka dalam menyelesaikan soal-soal kita. Ini beberapa topik penelitian, sehingga dari sini kita bisa bedakan yang mana kuali, yang mana kuanti, dan yang mana selain itu. Boleh jadi ada gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Itu nanti dibahas tersebut. Baik, kita lanjut. Oke, ini karakteristik penelitian kualitatif ya. Jadi karakteristik penelitian kualitatif yang pertama adalah settingnya itu berlangsung apa adanya, bukan kita yang menciptakan. Dan kita buat-buat. Kalau penelitian kuantitatif, kita yang men-set kelasnya, siswanya, kita yang setting. Tapi di kualitatif tidak. Kita tidak mengeset ini masuk ke kelompok mana, enggak. Sehingga data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi apa adanya. Bagaimana subjek penelitian kita itu melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau subjek kita masyarakat, ya biarkan mereka melakukan aktivitas kesehariannya, kita hanya mengamati mereka dengan berpedoman pada permasalahan yang kita ingin ungkap. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, sebagaimana tadi dijelaskan, peneliti itu adalah instrumen utama. Ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, instrumen utamanya adalah tes atau angket dari kemampuan yang hendak diukur. Tapi di kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin membuat instrumen yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai fenomena yang diteliti. Instrumen apapun yang kita kembangkan dalam penelitian kualitatif, tidak akan mungkin instrumen itu mampu menyesuaikan diri. Yang mampu menyesuaikan diri itu peneliti. Kita yang menyesuaikan diri, bukan instrumen. Makanya tadi dikatakan, dalam penelitian kualitatif, instrumen selain peneliti itu adalah instrumen bantu. Hanya membantu saja, mengungkap lebih jauh tentang apa yang mau dikaji. Yang ketiga dalam penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif ya. Jadi data itu bukan berbentuk angka, tapi boleh jadi berbentuk gambar atau kata-kata. Kalau kita minta anak menyelesaikan sebuah soal, maka bukan kita memberi skor dari kerja mereka, bukan. Memberi skor dari pekerja mereka itu kuantitatif. Karena kalau kita mengecek kata-kata jawaban mereka itu dengan menceklis apakah
benar apa salah, di mana letak salahnya, bagaimana seharusnya, maka kita berbicara deskriptif terhadap kata-kata itu, dan ini kualitatif, bukan memberi skornya. Dan kemudian dalam penelitian kualitatif itu, hasil penelitiannya berisi deskripsi bagaimana kita menjelaskan fenomena yang kita temukan. Apakah fenomena itu dari jawaban anak? Oh, ternyata jawaban anak secara umum tidak mampu membuat penyesalan misalnya. Oh, secara umum anak salah dalam melakukan perhitungan pecahan atau menjumlahkan bilangan bulat, atau tidak mampu membuat model matematika dari sebuah gambar atau tabel atau grafik. Deskripsi seperti inilah yang kita butuhkan dalam penelitian kualitatif. Itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Oh, dia benar setengah. Oh, kita beri nilai 2. Oh, dia benarnya hampir tidak satupun jawaban dia yang salah. Oh, kita beri nilai 4. Jadi beda. Hanya kemudian dalam penelitian deskriptif itu, ya, dalam penelitian kualitatif itu, data kita itu berupa kata-kata, gambar, catatan, foto dokumen, ya, atau boleh jadi dia dalam bentuk rekaman, rekaman baik itu rekaman video maupun rekaman suara. Nah, saat ini ada software yang ada di Google itu, wawancara itu bisa langsung diterjemahkan oleh Google menjadi teks. Saya lupa namanya apakah Google Text ya. Jadi dari situ wawancara itu dengan hanya mendengar suaranya saja Google bisa menuliskan langsung, bukan lagi kita. Biasanya kan selama ini wawancara kita pause, kemudian kita mengetikkan. Nah, ini tidak. Dengan bantuan software itu kita tidak mengetik lagi. Baik, lanjut. Yang keempat dalam penelitian kualitatif, bukan hasil penelitian menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan utama, fokus perhatian utama dari seorang peneliti kualitatif adalah prosesnya. Gejala yang nampak selama proses itu. Kalau kalian diberikan soal, kemudian soal itu kalian kerjakan, yang kalau peneliti kualitatif tidak berbicara tentang seberapa benar pekerjaan kalian, sehingga kalian dapat skor berapa, bukan itu. Yang dibutuhkan peneliti kualitatif adalah bagaimana proses kalian mengerjakan dan bagaimana kualitas pekerjaan kalian. Jadi kita tinggal mengecek, salahkah? Kenapa salah? Bagian mana yang salah? Dan mengapa salah? Dan begitu-begitu yang akan kita cross check gitu. Boleh jadi kita akan membandingkan apakah kesalahan ini disebabkan oleh karena dia seorang laki-laki atau perempuan. Apakah disebabkan oleh konsentrasinya dalam belajar yang tidak ada, gaya belajarnya misalnya? Tidak. Itu proses dalam penelitian kualitatif lebih ditonjolkan untuk menjadi fokus perhatian kita ketimbang hasil. Misalnya di sini dituliskan ya, peneliti lebih mementingkan bagaimana orang-orang bertukar pikiran memperoleh pengertian yang sama tentang sesuatu daripada kesamaan pengertian itu. Proses kalian menemukan makna yang tersirat dari sesuatu itu lebih penting ketimbang kesamaan pandangan kalian terhadap sesuatu. Itu bagi penelitian kualitatif. Oke. Terus yang kelima dari karakteristik penelitian kualitatif adalah analisis data itu dilakukan secara induktif. Artinya bahwa dalam penelitian kualitatif, sebagaimana tadi dijelaskan, tidak untuk menguji
hipotesis, bukan ya. Kalau penelitian kuanti itu memang untuk menguji hipotesis, apakah dia memperkuat hipotesis itu atau menolak hipotesis itu. Tidak. Dalam penelitian kualitatif, ya, peneliti melakukan abstraksi sehingga pada akhirnya dia menemukan hipotesis, bukan menguji, tapi menemukan hipotesis dari segala macam fenomena yang dia teliti. Pada akhirnya dia akan membuat sebuah pernyataan. Oh, ternyata begini. Ternyata siswa secara umum tidak mampu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan metode Boolean. Misalnya, nanti dari kalimat itu dipelajari lagi. Bagian mana dari metode Boolean yang mereka tidak mampu? Apakah memahami masalahnya, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana, menjawab masalah, ataukah mengecek kembali pekerjaan mereka? Itu orang kualitatif di situ. Kemudian yang keenam dari karakteristik kuali ini adalah makna adalah esensi ya. Jadi kemampuan kita dalam memberi makna dari interpretasi hasil analisis data yang kita lakukan itu lebih penting ketimbang hal lainnya. Karena yang kita butuhkan abstraksi, kesimpulan. Karena itu hasil bukan menjadi tujuan utama, proses yang menjadi fokus kita sehingga nanti kita bisa membuat oh ternyata ini yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, nada laporan lebih bersifat studi kasus atau mendeskripsikan realitas yang bersifat majemuk, bukan mengeneralisasi. Jadi laporan dalam penelitian kualitatif bukan sesuatu yang bersifat umum yang bisa berlaku untuk di luar kasus yang kita teliti. Tidak. Ya, betul-betul spesifik kasus. Yang ke-8, interpretasi geografik ya. Jadi, dalam penelitian kualitatif, peneliti kualitatif itu menginterpretasi data sangat khusus ya, bukan umum. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi keputusan yang kita buat dalam hasil penelitian kualitatif. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti, dia tidak khusus, dia harus bersifat umum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya Ayo. Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Kalau ini ada yang menarik untuk saya teliti Oke, berkaitan dengan struktur berpikir siswa oke, untuk sampai di jawaban. Itu ada kalanya siswa sempat tersesat. Ada kalau saya baca dari bukunya Pak Subanji, oke, struktur berpikir pseudo. ya, Dari dalam struktur berpikir pseudo, itu menurut Dr. Subanji, ada siswa yang merasa bahwasannya jawabannya sudah benar, tapi di sana ditemukan oleh peneliti atau guru ada kesalahan proses berpikir. Apakah ini oke. bisa untuk diteliti? Oh bisa, itu kualitatif tuh. Tentu semua tahu apa itu psiko? Siapa, dokter? Jadi
Ibu tidak tahu, tidak mau pseudo. Marlianti apalagi itu. Tidak suka dia kalau dikasih pseudo. Imitasi ya, palsu ya. Nah, sama misalnya matriks ya. Matriks itu kan tidak semua matriks punya inverse ya. Tetapi bisa kita buat matriks itu punya pseudo inverse. Inverse palsu. Bagi ada yang mau menggali ini boleh ketemu saya nih. Seperti apa itu pseudo inverse itu? Karena itu bagian dari tesis saya di TB. Jadi betul ya. Jadi struktur berpikir pseudo itu dimaksudkan adalah ketika Anda menyelesaikan sebuah kasus, boleh jadi ada hal yang tidak jelas. Di dalam pikirannya ini sudah tergambar dengan jelas bahwa ini pasti benar nih. Tapi sebenarnya boleh jadi dia menipu diri. Dia menipu dirinya sebenarnya. Kenapa? Apa yang dia ketahui terhadap sesuatu belum dipikirkan secara jelas. Dalam proses metakognisi, thinking about thinking ya, berpikir tentang berpikir. Di sini kita berpikir tentang mestinya sebelum menyelesaikan sesuatu kita berpikir dulu. Kemudian selama menyelesaikan sesuatu juga berpikir. Dan yang ketiga, setelah selesai menyelesaikan sesuatu juga pikir lagi. Yang disebut dengan metakognisi ya. Kalau kadang-kadang kita menyelesaikan sesuatu tanpa dasar, langsung saja kita selesaikan. Padahal boleh jadi ada informasi yang hilang dari struktur soal disembunyikan oleh pembuat soal misalnya. Tapi menurut kita informasi sudah lengkap. Padahal ketika kita menyelesaikan soal itu boleh jadi ada informasi-informasi yang tidak nampak yang mesti ditemukan selama proses. Nah, ketika salah dalam melakukan proses, maka tentu saja dia akan salah dalam menyajikan hasil akhir. Nah, persoalan sudah thinking ini boleh dibuat menjadi sebuah penelitian dalam penelitian kualitatif. Kita tidak berbicara skor di situ, tapi berbicara bagaimana proses berpikir siswa dalam menyelesaikan sesuatu. Oke, yang lain, siapa tahu masih ada lagi? Silakan. Kita diskusi dulu tentang persoalan kuali ini. Saya Pak. Oke, pikiran silakan. Ya, ya Bismillah Pak. Saya bertanya mengenai etnomatematik Pak. Oke, ada apa dengan etno? Nah, kalau saya perhatikan di etnomatematika ini yang dikaji biasanya selalu bangunan-bangunan yang fisik ya. Sekarang tadi salah satunya adalah eh, rumah adat Buton. Oke, Yang ingin saya tanyakan itu Pak mengenai objek dari etnomatematik itu sendiri. ah, Apakah hanya yang fisik saja atau apakah ada yang lain Pak oke, di etnomatematik ini? oke baik ya. Itu saja Pak. Oke baik. Saya tidak jawab sekarang ya. Nanti kita ketemu di mata kuliah matematik ya. Siap Pak. Ada pembahasan langsung tentang itu. Yang perlu sekarang kalian paham adalah etnomatematik bukan hanya bangunan fisik ya. Siap Itu siap. saja dulu ya. Jadi Iya Pak. objek yang diteliti dalam etnomatematik bukan hanya bangunan, bukan hanya fisik saja, artefak bukan, bukan hanya itu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan di mata kuliah etnomatematik karena itu mata kuliah saya. Siap Pak. Terima Sabar kasih dulu Pak. ya, sekiranya. Iya Pak. Oke. Berikut silakan. Kayaknya suara mau bertanya ya. Ini orang kuliah makin gemuk ini gimana nih? Silakan siapa Ikan lagi? pira saja, Pak. Silakan Suwarno. Ini yang lain kenapa tidak kelihatan mukanya ya? Sampai lagi tidur nih. Saya mau tanya, Dang.
Kenapa nggak ada yang bertanya nih? Ya sampai ditanya lagi, jadi kewalahan. Tanyanya emangnya. Tunggu loh, kita sampai jam berapa nih? Sampai setengah tiga. Sampai setengah tiga. Setelah itu kalian ada kuliah lagi nggak? Tidak ada Pak Dokter. Nggak ada ya? Ya. Bisa kita kuliah sampai Isya kalau gitu ya? Bisa, Enggak ada, Pak. yang penting dicatat. Selesai Isya langsung final. Yang penting Ya, Mas, Zoom. ya. Jadi kita kuliah hari ini, kita jadi sebentar setelah azan asar, kita asar dulu, setelah itu kita masuk lagi. Supaya kita bisa masuk 2 pertemuan hari ini. Siap, siap Pak, siap. Supaya lebih Siap, banyak Pak. lagi. Lebih banyak informasi yang bisa dikasih. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini masuk kepada materi pertemuan kedua ya. Oh iya, terima kasih Pak Dia. Nggak ada? Baik. Baik, kita lihat subjek, objek, dan instrumen penelitian ya. Jadi dalam penelitian kuali ada subjek dan objek sama. Menurut kalian gimana nih? Yang mana subjek, yang mana objek dalam penelitian kualitatif? Ya, Mana subjek, mana objek? mana subjek, mana objek dalam penelitian kualitatif ya? Yang menarik ini kalau kita diskusikan ini. Dan sampai kita bola-balik gitu ya. Oh, subjek penelitian saya ini, objek penelitian kita ini. Kalau di kuantitatif kan jelas ya. Subjeknya siapa, sampelnya siapa, objeknya siapa, itu jelas. Kalau di kuali, seperti apa tuh? Ya, siapa subjek, siapa objek. Tadi sudah ada beberapa penjelasannya. Subjeknya misalnya narasumbernya tokoh adat misalnya, atau subjeknya misalnya siswanya gitu ya. Atau Ya. mungkin guru sih, guru itu sendiri. Tapi kalau objeknya apa? Objeknya itu bisa berupa fenomena atau topik yang diteliti. Fenomena atau Topik yang topik yang diteliti. diteliti. Oke ya. Kalau misalnya penelitian kita seperti tadi di judul satu ya, analisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Maka subjeknya ya siswa, objeknya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita ya. Iya, Fenomena betul. yang diteliti itu objeknya. Oke, Iya, baik. betul. Mari kita lanjut kalau gitu ya. Oke, ini ya. Jadi dalam penelitian kualitatif, subjek yang dimaksudkan itu adalah informan ya. Siapa saja itu? Tentu orang-orang yang berada pada latar penelitian. Itu yang pertama. Yang berada di latar penelitian. Kalau penelitian kita di sekolah, tentu saja orang-orang yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua yang menjadi informasi adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar pada data penelitian. Nah, di sini tentu saja ada dua hal yang perlu dipahami tentang informan ya. Ada yang disebut dengan informan sebagai pembuka jalan, dan ada informan yang kita sebut sebagai pemberi data. Pembuka jalan ini misalnya begini, Karyanto misalnya mau ketemu sama kepala kantor wilayah Kementerian Agama gitu ya. Nah, pembuka jalannya siapa? Ya tentu saja pembuka jalannya adalah orang yang dekat betul dengan Pak Kanwil.
Ketemu dulu itu sama itu. Atau ajudannya. Mas ajudan, bisakah saya ketemu sama kepala kantor? Atau kepala bidang atau kepala badan? Nah, jadi orang yang membuka jalan ini bukan pemberi data ya. Hanya membuka jalan saja gitu. Atau misalnya kalian dalam tugas metodologi penelitian ini kepingin ke sekolah, cuma belum punya sekolah. Nah, siapa pembuka jalannya? Pembuka jalannya boleh jadi teman kalian sendiri yang punya sekolah. Minta izin dong, ngambil data di sekolahnya. Itu pembuka jalan. Tapi bukan mengambil data kan, hanya untuk membuka jalan dalam rangka pengambilan data. Jadi ini ya, pembuka jalan ya. Itu mereka adalah yang menjembatani komunikasi antara kita dengan situasi di mana penelitian kita dilaksanakan ya. Tentu saja orang-orang yang pembuka jalan ini adalah dipilih orang-orang yang punya pengaruh. Tanya dia tokoh, pimpinan formal, informal yang memiliki kekuasaan. Kita misalnya mau ketemu presiden, tentu nggak bisa langsung, harus melalui perwakilan. Siapa yang bisa kita dekati untuk bisa ketemu presiden. Nah, orang-orang itu sebenarnya pembuka jalan. Nah, informan yang kedua adalah pemberi data lapangan. Nah, pemberi data lapangan inilah orang yang tadi kita dibukakan jalan itu. Setelah kita dibukakan jalan, maka kita ketemu orangnya yang langsung memberi data lapangan kita. Boleh jadi data lapangan itu juga sekaligus dari tokoh masyarakat itu. Dia pembuka jalan sekaligus sebagai pemberi data lapangan. Boleh jadi. Tetapi ingat, seorang pembuka jalan, tokoh masyarakat tadi, boleh jadi dia tidak memiliki keseluruhan informasi yang kita butuhkan. Sehingga untuk menambah referensi kita, dia memberi jalan untuk ketemu orang lain lagi. Kayaknya informasi tentang itu hanya itu yang saya tahu ya. Kalau bisa ketemu sama si ini nih, siapa tahu dia bisa memberi data lebih banyak. Itu pemberi data lapangan. Jadi pemberi data lapangan boleh jadi dia pembuka jalan. Tapi pembuka jalan belum tentu bisa memberi seluruh data lapangan yang kita butuhkan. Hanya pembuka jalan ini disebut sebagai informan, sementara pemberi data lapangan ini biasa kita sebut sebagai narasumber. Ini ya. Jadi pemberi data lapangan kadangkala lebih condong orang menyebutnya sebagai narasumber. Kenapa? Karena dialah sumber utama data penelitian yang kita kumpulkan. Tentu saja pemberi data lapangan atau narasumber ini adalah orang-orang yang betul-betul dipilih mempunyai informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang kita kaji. Jangan sampai kita mendapatkan orang yang tidak memberi informasi kunci yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Itu subjek penelitian. Nah, tentu ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memilih subjek penelitian. Ingat, kalau di kuantitatif tidak ada istilah memilih. Karena kalau memilih itu bukan mengacak, ya. Memilih bukan mengacak. Karena itu dalam penelitian kuantitatif itu tidak ada istilah memilih. Biasanya dia memilih menggunakan kata mengacak, random ya. Baik randomnya itu seperti apa. Kalaupun ada proposif sana memilih dengan pertimbangan itu sah-sah saja, tapi di akhir ada pengacakan. Misalnya memilih dua kelas yang relatif sama, kemudian diacak untuk menentukan mana eksperimen dan mana kontrol. Jadi
Memilih boleh dengan pertimbangan, tapi pada akhirnya menentukan eksperimen kontrolnya dengan mengacak random. Nah, dalam penelitian kualitatif, memilih subjek penelitian di sini ada 4 cara. Yang pertama di situ aksidental ya. Jadi tanpa ada pertimbangan apapun, pas kita tiba di suatu lokasi misalnya, langsung kita ketemu seseorang yang menurut kita kayaknya orang ini cocok ini. Mungkin saja kita lagi bincang-bincang tentang sesuatu, dalam perbincangan itu orang yang kita ajak bincang ini memiliki informasi yang sangat kita butuhkan. Langsung kita, kamu kayaknya jadi subjek saja ini orang ini nih. Nah, itu yang sebenarnya aksidental ya, tanpa direncanakan. Yang kedua, purposif ya. Responden dipilih atas dasar pertimbangan rasional. Misalnya tadi di penelitian etnomatematik ya, kita bisa memilih atau mempertimbangkan responden itu ya dengan melihat misalnya di bimbingan saya di pendidikan seni itu meneliti tentang pembelajaran berbasis kain tenunan telaki. Pembelajaran di SD atau TK gitu, berbasis kain tenunan telaki. Maka mengembangkan perangkat pembelajarannya dia pilih memang orang telaki yang punya pengetahuan yang utuh tentang kain telaki dan pemanfaatannya, termasuk pembuatannya. Jadi ada pertimbangan rasional untuk memilih subjek. Kalau misalnya di sekolah kalian meneliti misalnya tadi berkaitan tentang proses berpikir ya, maka mungkin saja bisa kalian pertimbangkan dari informasi dari guru misalnya. Guru memberi informasi, kayaknya kalau mau mengecek bagaimana proses berpikir anak dalam memecahkan soal, ini anak bisa jadikan subjek penelitian. Kenapa? Boleh jadi dia pintar bicara, selama ini mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah misalnya, dan sebagainya pertimbangannya. Bila mana kalian mengambil sampel dengan pertimbangan, nah inilah yang kita sebut dengan purposive sampling atau purposive subject penelitian. Yang ketiga yang dijadikan pertimbangan kita untuk memilih subjek adalah kuota. Subjek dipilih dalam jumlah tertentu ditentukan sebelum penelitian. Jadi sebelum penelitian kita sudah meraba-raba gitu ya. Kira-kira berapa orang yang bisa jadikan subjek penelitian. Sehingga dari perkiraan kita itu kira-kira kalau sekian yang kita teliti ini sudah cukup. Misalnya gini, tadi dalam salah satu judul ya, itu kan analisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan gaya belajar atau ditinjau dari gaya belajar mereka. Nah, kita sudah tahu tingkatan anak-anak, kemampuan anak itu mungkin saja dalam teori gaya belajar ada 3 misalnya gitu ya. Ada gaya belajar auditory, visual, atau kinestetik. Auditory, visual, kinestetik. Nah, dari 3 ini di awal kita sudah menentukan saya mengambil 3 saja deh. Satu yang visual, satu yang kinestetik, satu auditory. Yang lain misalnya, saya mau ambil 6. Yang mana 6 itu? Nah, misalnya 2 visual, 2 auditory, 2 kinestetik. Kenapa 2? Ya karena satu laki, satu perempuan. Jadi ada 3 laki, 3 perempuan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini bisa dijadikan rujukan kita untuk memilih subjek dengan jumlah tertentu. Itu disebut dengan quote sampling atau quote subject ya. Kemudian yang keempat, snowball ya. Nah, snowball ini ada beberapa teknik yang ada di sana, snowball ini ya. Misalnya kita kepingin
penelitian di sebuah lokasi di sekolah misalnya ya. Dan kita menemukan satu orang sebagai subjek. Dari rekomendasi gurunya misalnya kita menemukan ini saja kamu teliti. Oke. Setelah orang itu kita teliti, kita jadikan subjek penelitian. Ternyata informasi yang kita dapat tidak cukup. Tidak cukup memberi respon untuk mengungkap fenomena yang kita sedang kaji. Maka kita minta anak ini, kira-kira menurut kamu, adakah temanmu yang bisa dijadikan subjek untuk penelitian ini gitu. Ada rekomendasi, oh bisa si ini. Nah, maka ketemulah kita sama orang kedua. Orang kedua mungkin saja belum begitu cukup data yang kita dapat. Kita tanya lagi, menurut dia kira-kira siapa? Atau dari orang pertama tadi, mungkin saja dia bisa merekomendasi dua orang. Sehingga dengan snowball itu, dari yang tadinya satu orang menjadi banyak orang. Kalau masing-masing merekomendasi satu atau dua orang, kan akhirnya sampel kita, subjek penelitian kita menjadi lebih banyak. Itu snowball ya. Oke, coba kita lihat ini judulnya. Analisis kemampuan representasi matematis siswa ditinjau dari self-regulated learning ya, kemandirian belajar. Nah, ini misalnya satu contoh ya, kemandirian belajar. Nah, mungkin saja kemandirian belajar ini kita bagi tiga. Ada yang mandiri, ada yang kurang mandiri, ada yang tidak mandiri. Nah, dari tiga kelompok ini bisa kita lihat, kita ngambil tiga orang kah atau enam orang. Bagaimana orang yang mandiri laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan soal-soal representasi matematis. Ini dua hal yang dapat menjadi membantu kita untuk memilih subjek penelitian ya. Ini ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Secara umum orang menggunakan nomor 2 ya, purposive sampling. Purposive sampling ya. Ini yang umum digunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Ini yang snowball sampling itu ya. Jadi dari informan kecil kemudian orang-orang itu memberi rekomendasi sehingga menjadi membesar gitu ya. Misalnya ini ya, dari satu orang, kemudian orang ini merekomendasi dua orang. Orang yang direkomendasi ini kemudian setelah kita ketemu, mereka merekomendasi lagi masing-masing dua orang. Nah, ini salah satu cara yang digunakan untuk mengambil subjek dengan menggunakan snowball sampling. Atau boleh juga seperti ini ya, dari satu orang kedua, tapi orang yang pertama, ini orang kedua yang pertama ini tidak memberi rekomendasi apapun kecuali orang kedua. Boleh jadi. Setelah kita dapatkan dua orang berikut, ternyata satu orang tidak punya pengetahuan apa-apa lagi untuk merekomendasi siapa, tapi orang kedua bisa merekomendasi dua orang lagi. Tidak masalah gitu. Sehingga banyak hal yang bisa kita dapat dengan beragam metode ini ya. Oke. Ini sama juga ini ya. Orang pertama merekomendasi satu orang, orang pertama ini merekomendasi dua orang ya. Nah ternyata orang kedua merekomendasi satu orang lagi, masing-masing satu orang terus, tapi orang pertama yang kedua ini merekomendasi satu orang, terus ada rekomendasi lagi dua orang sebagainya, bahkan ada yang kembali ya. Ternyata setelah kita menemui orang-orang yang direkomendasi itu, ternyata yang mereka rekomendasi adalah orang yang sama. Sebetulnya ya, orang ke H ini ya merekomendasi ke J sama dengan yang direkomendasi oleh G gitu. Tidak masalah ya. Lebih banyak orang diberi rekomendasi tentu lebih bagus karena itu berarti pengakuan terhadap kemampuan yang bersangkutan. Oke. Oke, masih ada pertanyaan tentang subjek penelitian?
Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita bahas objeknya tentang subjek penelitian. Nanti setelah ini kita bahas objeknya seperti apa. Sudah terpikir oleh kalian bagaimana cara mengambil subjek penelitian dalam penelitian kualitatif? Sudah terpikir, Pak Dokter. Ya, gimana? Ini ada ini sudah bukan lagi berpikir, jauh sekali berpikirnya sudah sampai bulan ini. Sampai sudah langit ketujuh nih. Jadi beda ya dengan kuanti ya. Kalau kuanti kan kita sampel ya. Ini enggak Iya, ya. Pak. Kita memilih. Oke, kita masuk ke objek ya. Objek penelitian ya. Ini ya. Objek penelitian itu adalah pokok masalah yang sedang dikaji ya. Berbeda dengan subjek tadi ya. Jadi pokok masalah yang sedang dikaji itulah yang disebut dengan objek penelitian. Misalnya ini ya. Mengungkap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Tentu saja siswa termasuk guru dan kepala sekolah atau teman-teman siswa sendiri itu adalah subjeknya. Objeknya yang mana? Ya objeknya adalah kemampuan berpikir kreatifnya. Yang ini adalah objeknya ya. Kemampuan yang mau diteliti itu ya. Pokok masalah yang dikaji itu. Nah, ketika kita berpikir tentang kemampuan berpikir kreatif, maka muncul 4 indikator ini ya. Originality, flexibility, fluency, elaboration, dan sensitivity. Meskipun demikian, secara umum orang hanya melihat 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima jarang digunakan untuk diukur dalam berpikir kreatif ya. Tidak bisa dibedakan yang mana objek, mana subjek. Iya, Pak, sudah bisa. Ya. Jadi subjeknya adalah orang yang bisa memberi kita data dan informasi lanjutannya ya. Sementara objeknya adalah kemampuan yang diukur ya, atau pokok masalahnya. Ya. Iya, Pak. Siap. Oke, baik. Terus validitas penelitian. Ini tadi sudah jelaskan di awal juga ya. Jadi dalam penelitian itu memang ada 2 validitas ya. Ini kita bukan bicara validitas dalam pengertian instrumen ya, bukan ya, tapi penelitian. Bukan instrumen penelitian, tapi penelitian. Penelitian itu punya 2 validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu berbicara tentang alat dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, yang biasa kita kenal dengan instrumen penelitiannya. Sementara validitas eksternal yang kita bicarakan adalah tentang sampling atau random untuk mengeneralisasi. Sepanjang sampel yang kita pilih itu, yang kita ambil itu adalah diambil secara random atau acak, sehingga representasi karakteristik dari sampel itu mewakili secara umum karakteristik dari populasi, maka penelitian kita dapat digeneralisasi karena sampel itu adalah representasi dari populasi. Tentu saja dalam hal ini, validitas penelitian kualitatif itu adalah validitas internal saja, tidak bicara validitas eksternal. Makanya tadi dikatakan, dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya itu adalah peneliti sendiri. Penelitilah yang tahu persis tentang perencanaan, pelaksanaan, perkembangan, pelaporan penelitian. Dia yang bisa mengadaptasi diri dalam segala kondisi dari permasalahan yang diteliti. Makanya sepanjang yang bersangkutan jujur dalam melaksanakan penelitian,
maka penelitian itu masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau peneliti kualitatif tidak jujur, maka jangan heran kalau hasil penelitiannya menghasilkan suatu hipotesis yang tidak dapat diterima, sehingga ketika hipotesis kualitatif diuji secara kuantitatif dalam penelitian kuantitatif, ternyata boleh jadi hasilnya tidak seperti apa yang dihipotesiskan. Oke. Gimana, jelas semua ini? Jelas, Pak. Jelas, Jelas? Pak. Jelas. Oke. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak, siapa tahu ada yang mau ditanyakan dia. Apa ini? Oke, baik ya. Ini sudah pengantar azan. Kita istirahat dulu, nanti setengah 4 lanjut ya. Siap, Pak Dokter. Setengah 4 Iya, kita Pak. masuk. Ya, Pak. Siap. Kita istirahat dulu untuk salat asarnya. Oke, Ya, Pak. 3.15 atau setengah 4 lah. Paling lambat kita sudah bergabung lagi ya. Iya, Siap, Pak. siap. Oke, mau keluar dari Zoom juga boleh, tidak keluar juga boleh ya. Iya, Oke, Pak. silakan istirahat dulu, sebentar kita lanjut lagi.